Mudah-mudahan anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan ini Pak Asep senang sekali ya bisa kembali menyapa dan menemani anak-anak untuk kembali belajar via daring. Namun, tahukah anak-anak hari ini kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai IPA tema 6 subtema 3. Anak-anak sudah belajar kan tadi malam? Nah, untuk itu anak-anak bisa menyiapkan buku paket tematik tema 6 subtema 3 atau anak-anak juga bisa membuka buku pendamping tematik terpadu IPA. Tapi sebelum kita mulai untuk belajar, Pak Asep ingin mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Sudah siap untuk berdoa? Baik. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, setelah kita berdoa, selanjutnya agar kita diberikan rasa percaya diri dan berikan semangat yang jauh lebih menyala, maka Pak Asep ingin mengajak anak-anak untuk melakukan sebuah pemanasan. Seperti biasa, kita pemanasan dulu sebelum belajar ya. Nama pemanasan kita kali ini adalah tepuk ki dan dingdung. Anak-anak masih ingat dengan tepuk ki dan dingdung? Masih dong. Kita mulai setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Dan ding 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 ding. Sekolah teladan bil uswati mumtaz. Baik anak-anak, bagaimana? Sekarang Pak Asep yakin anak-anak sudah jauh lebih bersemangat dan jauh lebih percaya diri, iya kan? Nah, untuk selanjutnya agar anak-anak bisa lebih memahami materi IPA tema 6 subtema 3, silakan anak-anak untuk menyimak materi berikut ini. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bunda Hikmah, yaitu kita akan membahas IPA tema 6 subtema 3. Anak-anakku siapkan alat tulisnya ya. Oke, langsung saja kita masuk materi hari ini ya. Oke anak-anakku, bagaimana nih pendapat anak-anak tentang kedua sungai tersebut? Coba silahkan lihat gambar sungai yang ada di slide anak-anakku ya. Ada tampak gambar sungai yang bersih dan sungai yang kotor. Nah, dari gambar ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan ya. Oke, selanjutnya anak-anakku, mengapa sih kita harus menjaga kelestarian lingkungan? Nah, ada yang tahu alasannya kenapa? Jadi, kenapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan? Karena pelestarian makhluk hidup ini sangat penting. Karena makhluk hidup memiliki peran sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber pangan, obat-obatan, dan menjaga keseimbangan lingkungan serta alam sekitar. Oke anak-anakku, adapun upaya pelestarian tumbuhan yang boleh anak-anakku lakukan yaitu pertama ada kebun koleksi. Nah, kebun koleksi ini adalah biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul saja. Contohnya seperti kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Oke, selanjutnya ada namanya upaya pelestarian kebun plasma nutfah. Anak-anakku pernah dengar istilah kebun plasma nutfah? Ya, jadi merupakan perkembangan kebun
koleksi. Contohnya kebun plasma nutfa di Cibinong, LIPI dengan buah-buahan inti, talas, dan suek ya. Kemudian ada kebun botani. Nah, kebun botani ini merupakan didirikan pada tahun 1817 ya di daerah Bogor. Ini terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Ada yang sudah pernah ke sana? Nah, itu merupakan salah satu tempat untuk pelestarian tumbuhan. Oke, selanjutnya setelah pelestarian tumbuhan tentu pasti ada upaya pelestarian hewan. Nah, apa saja? Yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Yang kedua yaitu memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Kemudian yang ketiga, membuat peraturan UUU atau undang-undang tentang perburuannya. Kemudian yang keempat, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya ya. Oke, anak-anakku paham ya sampai sini. Selanjutnya, tempat perlindungan pelestarian makhluk hidup. Di mana saja, Bun? Ada terbagi dua, yaitu perlindungan secara in situ meliputi, yaitu merupakan tempat perlindungan di dalam habitat aslinya. Contohnya apa saja, Bunda? Jadi contohnya seperti hutan lindung. Nah, hutan lindung ini melindungi hewan, tumbuhan, dan daerah resapan air. Kemudian ada Swaka Marga Satwa. Nah, ini untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah. Kemudian ada Taman Nasional. Nah, ini untuk melindungi hewan dan tumbuhan serta biasa dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, budidaya, pariwisata, dan rekreasi ya. Kemudian ada cagar alam. Nah, cagar alam ini untuk melindungi tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas yang dibiarkan berkembang secara alami. Nah, itu merupakan contoh dari perlindungan in situ. Sedangkan yang kedua ada perlindungan secara ex situ yang merupakan tempat perlindungan di luar habitat aslinya. Contohnya seperti kebun binatang. Kemudian ada taman safari, herbarium, dan kebun raya. Nah, ini untuk melindungi tumbuhan dari berbagai tempat untuk dilestarikannya. Anak-anakku ada yang pernah ke kebun binatang? Gembira Loka ya? Pernah. Oke, selanjutnya terima kasih ya anak-anakku telah mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan kerjakan tugas, yaitu kali ini membuat poster tentang pentingnya pelestarian hidup bagi lingkungan sekitar dan mencari informasi terkait upaya pelestarian hewan atau tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar ya. Kemudian anak-anakku silahkan kirim ke e-learning sekolah. Bunda tunggu, karena di teladan semua anak itu hebat. Ya anak-anak, demikian itu tadi materi IPA tema 6 subtema 3. Bagaimana? Anak-anak sekarang jauh lebih paham bukan mengenai materi IPA yang sudah kita pelajari barusan? Nah, selanjutnya silakan anak-anak bisa mengerjakan kuis yang sudah tersedia di website e-learning ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan kerjakan dengan teliti agar anak-anak bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat bahwa di teladan semua anak itu hebat.